Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh ada, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tidak terasa kita sudah berada di bulan terakhir di tahun 2020 ini. Tinggal beberapa minggu atau beberapa hari lagi kita akan masuk di tahun yang baru, yaitu di tahun 2021. Mungkin di tahun 2020 ini banyak masalah pergumulan yang kita hadapi. Dan tentu banyak doa juga yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan mungkin ada doa-doa kita yang belum dijawab Tuhan. Tetapi saya mau katakan, mari kita terus berdoa. Kita harus terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Judul renungan pagi hari ini saya beri judul, Kuasa di Balik Doa. Terdapat di dalam Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Alkitab terlebih dahulu menjelaskan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi sudah jelas bahwa Elia adalah manusia biasa sama dengan kita. Yang mungkin membedakan adalah imannya. Kita harus tahu bahwa Tuhan memberikan kuasa dalam setiap hidup orang yang percaya kepadanya. Jadi ada kuasa yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada orang-orang benar yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Tapi banyak doa orang yang sungguh-sungguh tetapi tidak dijawab Tuhan. Apa ya penyebab doa orang yang sungguh-sungguh berdoa tetapi tidak didengar Tuhan? Yang pertama, karena tidak percaya. Banyak orang yang sungguh-sungguh berdoa tetapi tidak percaya. Kalau kita lihat di dalam Matius 21 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Dikatakan apa saja yang kita minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kita akan menerimanya. Dalam firman ini kita diajarkan untuk berdoa serta meminta dengan penuh kepercayaan. Jangan kita ragu-ragu. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang bimbang alias ragu-ragu tidak akan mendapat apa-apa. Di dalam Yakobus 1 ayat 6-8 dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Percaya apa yang kita doakan pasti itu akan terjadi. Apa yang kita doakan pasti Tuhan turun campur tangan. Yang kedua, dikatakan Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu.
Jadi dosa yang membuat hubungan kita dengan Tuhan itu terpisah. Dosa yang membuat doa-doa kita terkadang tidak didengar Tuhan. Karena kita masih hidup di dalam dosa. Kita tidak bisa lepas dari dosa. Kalau kita mau doa kita didengar oleh Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kita hidup di dalam dosa lagi. Dosa membuat suatu keterpisahan antara kita dengan Allah. Untuk itu akui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan tanggalkan hidup kita yang lama. Yang ketiga, apa yang membuat doa kita itu tidak didengar Tuhan? Yang ketiga, karena salah berdoa. Motivasi yang salah seringkali tidak kita sadari. Namun coba untuk kita renungkan, apakah doa yang kita panjatkan memiliki motivasi yang benar atau justru salah? Yakobus 4 ayat 3 katakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi ini yang membuat doa kita tidak didengar Tuhan, yaitu kita salah berdoa. Mungkin kita berdoa hanya untuk mementingkan keinginan kita sendiri, untuk memuaskan nafsu kita sendiri. Itu yang membuat Tuhan tidak mau mendengar doa kita. Mungkin kita berdoa supaya kita menjadi orang yang kaya. Itu tidak salah. Tetapi Tuhan mungkin tidak izinkan itu terjadi. Karena ketika kita berdoa meminta supaya kita menjadi orang kaya, orang yang banyak harta, Tuhan tidak izinkan karena Tuhan tahu ketika kita menjadi orang kaya, kita akan menjadi orang yang sombong dan kita akan melupakan Tuhan. Jadi ada alasan-alasan yang membuat mengapa Tuhan tidak mendengar setiap doa kita, karena kita salah berdoa. Yang keempat, yaitu Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kita. Kita harus tahu bahwa kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita. Karena Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih baik dari apa yang kita minta kepada Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan tidak bisa dipaksa. Kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk menuruti setiap keinginan kita lewat doa-doa kita. Sebab Ia adalah pencipta. Tuhan yang menciptakan kita, sementara kita adalah ciptaannya. Kita harus percaya kepada Tuhan. Apa yang kita doakan itu pasti yang terbaik yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Karena apa yang menurut kita baik belum tentu baik bagi Tuhan. Ya, jadi Tuhan mau supaya kita hidup lebih baik dan hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan. Ada rencana-rencana Tuhan yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita harus percaya kepada Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita harus percaya dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita doakan itu kita harus percaya supaya mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan kita hidup di dalam dosa, tetapi mari kita berusaha hidup di dalam kebenaran firman Allah. Apa yang kita doakan itu kita harus percaya dengan iman. Kita harus imani dengan sungguh-sungguh supaya yang kita doakan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh ada, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Menyerahkan kehidupan seluruh sidang jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Rencana ibadah Natal tanggal 24, tanggal 25, mari Tuhan turut campur tangan. Kami percaya Tuhan akan menolong. Terpujilah nama-Mu sepanjang hari ini.
Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.